Di Jawa Barat ada rekonstruksi jalan loh. Ini salah satunya. Saya dari warga Sangrawayang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi, Bapak Aing, yang alhamdulillah yang sudah memperbaiki jembatan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih karena perbaikan jalan, jembatan menuju Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Kali ini, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang lagi ngerjain rehabilitasi jembatan Cisere dan Anko di ruas Jalan Simpang Loji, Balewer, hingga Puncak Dharma, Kabupaten Sukabumi. Sampai 19 Oktober 2025, progres pekerjaan sudah mencapai 69% dengan panjang penanganan 3 meter dan nilai kontrak sebesar 5 miliar 82 juta rupiah. Lebih dari sekedar proyek, ini juga jadi ajang gotong royong. Sebanyak 45 pekerja proyek di lapangan saling bahu-membahu membangun infrastruktur Jabar. Buat wargi Sukabumi dan sekitarnya, tetap hati-hati ya saat melintas di ruas ini. Karena pekerjaan masih berlangsung, jadi pastikan selalu jaga jarak dan utamakan keselamatan. Jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur makin cantik aja sekarang, bersih lagi. Siap Pak? Siap, aman Pak. Udah datang. Udah kita. Mau balik? Siap. Ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Dirjen, terima kasih Aman Pak Wali Kota, para direktur, terima kasih semuanya. Yang pertama pasti banyak pengusaha tambang yang marah pada saya karena kebijakan-kebijakan saya yang dianggap tidak pro penambangan. Tetapi sebenarnya kalau mau analisis secara mendalam, kemudian Bapak dan Ibu bisa memahami arah kebijakan saya, sesungguhnya saya lagi nyelamatin Bapak. Kenapa? Selama ini di Jawa Barat, tambang ilegalnya melebihi jumlah tambang resmi. Nah, bayangin aja, Bapak bikin IO, berproses lama, punya ahli tambangnya, punya pengawas tambang, bayar pajak, plus dipajakin, ya kan? Plus dipajakin. Sedangkan mereka ini asal dapat order pakai kekuatan premanisme, keruk-keruk angkut, keruk-keruk angkut, harga bakal jatuh. Bayangin aja, yang punya tambang resmi harganya sama dengan yang punya tambang ilegal. Saya kalau beli pasir kan sama aja, saya nggak pernah nanya itu pasir dari mana, yang penting pasir nyampe ke rumah saya. Tetapi kan kita tidak bisa membedakan mana pasir yang ilegal, mana legal, karena pasir nggak ada mereknya. Bayangin, enak betul yang ilegal. Cukup bayar beberapa orang, dia gali tanpa, habis itu tidak melakukan reklamasi. Nah, dengan sebenarnya pada hari ini, dengan saya membuat regulasi diperketat, sayanya pasang badan dulu, ribut dulu, diancam dulu, gitu loh.
Justru saya lagi membuat regulasi untuk menjaga kredibilitas para pengusaha yang baik. Gitu loh. Dengan sekarang diberikannya sekian IUP, saya akan perketat. Bagaimana? Saya sudah minta ke kepala PSDM untuk saya bilang, mulai tahun depan kerjasama sama Primo, sama Marinir, sama Kopassus. Seluruh jajaran UPTD nanti pengawasan turun di lapangannya didampingi sama mereka. UPTD akan saya perkuat, mobilnya saya bikin yang bertingkat dan anti peluru. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah begitu IUP ini nanti kami berikan, jujur aja, Bapak Ibu dapat harga yang bagus. Walaupun yang di sini marah, gitu kan? Karena kalau pengembang itu pengen dapat barang yang murah. Bila perlu nyuruh orang kamu gali gitu loh. Nah, gitu. Nah, saya kenapa? Karena apa? Karena kita ini membangun bukan hanya selesai. Membangun itu barangnya harus halal. Prosesnya harus halal. Untuk apa? Agar tolnya tidak banyak kecelakaan. Nanti kalau tolnya dibangun galian ilegal, pasir ilegal, kuari ilegal, tanah urban ilegal, semua ilegal, alam yang digalinya rusak, itu jin-jin yang ada di situ pindah ke tol semua. Karena jin pindah ke tol itu ada mobil maju turun lagi, terbalik. Nah, kita ini pembangunan ini kan ingin berkesinambungan karena itu judulnya. Nah, untuk itu maka pada hari ini kita Pak Dirjen, Mangga, terima kasih. Terima kasih. Hari ini mencoba, saya berapa kali memanggil, mensinkronkan. Mensinkronkan untuk apa? Seluruh perusahaan yang ada, yang berapa IUP yang kita berikan sekarang, yang diperbarui? Yang diperbarui ada 86 IUP ini, mudah-mudahan IUP-nya, pemegang IUP ini sudah punya kontrak dengan yang membutuhkan barang, gitu loh. Dan kita lihat nanti agar jaraknya tepat, pengangkutannya tidak terlalu jauh. Nah, harapan kita ke depan, saya ini juga lagi memikirkan beberapa stimulus yang akan saya berikan kepada masyarakat. Pertama, ini kebijakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten. Kebijakannya apa? Kebijakannya adalah gubernur akan mengeluarkan peraturan gubernur di mana pajak yang diperoleh dari daerah tambang itu minimal 50% harus kembali ke wilayah tambang. Kenapa harus kembali ke wilayah tambang? Karena masyarakat di sana punya dampak lingkungan, bising tiap waktu, kebul tiap waktu, kan saya tahu. Kalau pajaknya diambil oleh kabupaten, oleh provinsi, tidak dipikirkan untuk dikembalikan, maka yang akan dituding oleh masyarakat adalah ada tambang di sini, saya menderita. Akibatnya apa? Mohon maaf, di wilayah tambang itu indeks pendidikannya rendah, indeks kesehatannya rendah, indeks ekonominya rendah. Kita nggak mungkin negeri ini begini. Maka kebijakannya nanti dirumuskan oleh Bapeda untuk pajak tambang hanya kembali pada 3 kebijakan di provinsi. 1, kembali untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan daya dukung ekonomi daerah penghasil pajak, desanya, wilayahnya, itu pertama. Yang kedua, untuk membangun daya dukung lingkungan, repoisasi, kemudian reklamasi. Yang ketiga, untuk membangun infrastruktur. Hanya itu saja, nggak boleh digeser ke tempat lain. Agar apa? Agar seiring dengan nanti tambangnya selesai, lingkungan ekonominya baik. Ini yang menjadi harapan. Nanti kebijakannya itu ya, di 2020. Sehingga nanti penghasil tambang itu desanya harus makmur.
Dan rata-rata hari ini saya katakan, desa yang menjadi objek tambang, rumah masyarakat miskinnya sangat buruk, sanitasi lingkungannya buruk, sumber airnya buruk, dan kemudian jalannya buruk, kesehatan warganya buruk, indeks pendidikannya rendah. Ini yang kebijakannya. Ini kebijakan yang ini diambil. Untuk itu hari ini sebenarnya saya mengucapkan terima kasih bahwa kita memelopori sebuah perubahan. Yang terakhir, transporter. Saya ini gubernur yang segala digarap. Pertama, rata-rata mobilnya build up luar. Itu biasanya dari proyek-proyek yang kemarin dijual atau di kredit murah itu nggak ada BPKB-nya, nggak ada STNK-nya. Itu saya tahu. Yang kedua, sopir-sopirnya rata-rata tidak diasuransikan dan tidak punya asuransi. Kemudian yang berikutnya overload. Kan? Akibatnya apa? Rusak infrastruktur. Yang terjadi apa? Konflik antara apa? Sopir dan warga. Nah, ketika terjadi larangan pemerintah untuk melakukan pengaturan terhadap regulasi agar muatan tidak, kemudian yang berikutnya tambah lagi kesejahteraannya rendah. Saya udah tahu itu sopir pengangkut barang material tambang itu paling besar dapatnya 200.000. Saya kan nanya tukang ngobrol, tukang naik truk. Mereka itu dapat lebih kalau apa? Muatannya ditambah nanti berak di jalan. Kan itu yang ketidakberadabannya kan di situ. Saya jujur aja saya umumin hari ini. Saya akan membuat skema, ini umumin untuk para sopir, adalah skema saya ke depan. Saya akan bekerja sama dengan BJB untuk memberikan kredit mobil tanpa DP. Agar apa? Agar sopir-sopir ini jadi kuat. Untuk apa? Agar dia bisa merawat mobilnya dengan baik, mengendalikan mobilnya dengan baik, dan tidak menjadi orang yang susah hidupnya. Di rumah saya yang kerja 5 bekas sopir kontainer di rumah saya, 5 bekerja. Jadi saya tahu kehidupan mereka. Saya akan membuat itu, nanti ada beberapa tempat jadikan sampel. Sehingga apa keinginan saya? Keinginan saya adalah berubah orang-orang kecil itu menjadi orang-orang besar. Karena tugas negara adalah berubah kelas. Dari kelas bawah ke kelas menengah naik jadi kelas. Itu tugas negara. Jadi kalau tugas negara kerjanya hanya memungut pajak, nggak peduli lingkungan, nikmatin gaji, tunjangan, perjalanan dinas, jalan-jalan ke luar negeri, punya istri baru, jangan jadi pejabat. Jadilah penjahat. Gitu loh, nah itu. Kalau saya tidak memikirkan istri baru. Karena apa? Karena tidak punya istri. Karena tidak punya istri itu lebih bahagia dibanding punya istri yang cerewet. Jadi itu ya, jadi itu rangkaian-rangkaiannya. Ya, hari ini tinggal tindak lanjut. Bapak sudah tidak gelisah lagi, Pak. Cukup, Pak. Aman. Nah, kemudian yang berikutnya untuk yang penggeseran tanah. Saya sih berkomitmen kalau yang tanah uruk itu kategorinya bukan galian saya dalam pandangan saya. Tanah uruk itu kalau kebijakan saya begini, ini tol, ini nguruk, enggak urukannya dari sini, ya sudah aja cukup MOU antara pembeli dan penjual disaksikan oleh Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Hitung aja berapa kubiknya, bayarlah ke Bapenda, kemudian berikanlah uang jaminan reklamasi, selesai. Gak usah lagi perizinan galian karena itu kalau perizinan galian itu kan beda kategori. Ini menguruk. Masa ini ada kawasan industri di sini, ini tanahnya, tetangganya, gesernya itu hanya 200 meter, masa harus ngurus izin galian? Udah digeserin aja, hitung saja. Apalagi kalau tidak melewati jalan kabupaten, tidak melewati jalan provinsi, maka dalam pendapat saya cukup memberikan jaminan reklamasi. Kenapa? Karena tidak ada jasa pemerintah yang
disebut masuk ke Bapenda bayar pajak galian sel itu karena implikasi dari galian itu, kerusakan jalan, kerusakan lingkungan, kan itu sebenarnya logikanya. Pakai logika, pemerintahnya harus pakai logika. Jadi kalau dari sana ke sini ya jangan dipungut galian menurut saya, jangan. Itu geser di sini cukup diberikan reklamasi. Bila perlu tanah yang digeser ini kan menjadi tidak subur, mau dirubah jadi apa? Jadi sawah, mau jadi kebun, mau jadi apa? Justru uangnya itu harus diarahkan pada perubahan tata guna tanahnya agar dia menjadi tanah produktif, tidak menjadi galian yang ditinggalkan besok jadi genangan air, kemudian orang masuk ke situ kemudian meninggalkan tenggelam. Begitu caranya. Ini pemerintah tuh begitu caranya. Jangan terlalu kaku. Nah, ini jangan terlalu kaku. Untuk apa? Untuk apa? Satu, investasi terjaga, regulasi tetap berjalan, pemerintah hadir menjadi orang yang mengorkestrasi seluruh kepentingan. Tugas kita kan di tengah ini ada pengusaha, ada masyarakat, ada lingkungan. Tugas kita ini mengorkestrasi, bukan mencari tambahan periuk nasi. Itu ya. Terima kasih. Betul. Ngerti enggak? Oh, ngomong oh. Terima kasih ya. Terima kasih udah. Ini ngerti semua enggak? Ngerti enggak? Nah, kemudian pasti yang datang ke saya banyak, Pak. Ada A, ada B. Ini saya udah jadi gubernur punya komitmen nih. Saya ini tegak lurus pada aturan kan. Udah. Jadi seluruh keputusan Bapak yang pegang, tapi keputusan tegak lurus aturan. Agar apa? Agar kehormatan Pemda Provinsi Jawa Barat terjaga. Bagi saya, menjaga kehormatan dan marwah Pemda Provinsi jauh lebih utama dibanding mencari istri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tekan. Izin Pak Gubernur, Pak Dirjen Bina Marga, Bapak Ibu sekalian, semuanya jadi tadi keterangan dari Pak Gubernur clear. Kemudian kita tinggal dengan hal yang sifatnya teknis mungkin Pak Dirut ya. Hari ini Pak Dirjen Pak Gubernur akan menandatangani MOU makro Pak berkenaan dengan pengembangan suplai bahan baku tambang untuk proyek strategis nasional yang ada di Jawa Barat jangka pendek 1 tahun ke depan. Begitu. Yang kedua, izin Pak Gubernur, Pak Dirjen, Bapak Ibu semuanya, saya akan membacakan depan Bapak Ibu semua akan membacakan deklarasi Pak dalam hal pengelolaan dan penatagunaan terkait dengan pengembangan suplai bahan baku tambang gitu. Barangkali mohon izin Pak Gubernur, mohon izin berdiri. Yang bacanya itu Pak, pengusaha bukan Bapak. Bukan Bapak, bukan Abang. Aku bisa disodorin sama Oh iya, tambah. biar enak sih. Baca. Yang berkomitmen kan mereka untuk nambang dengan baik. Kalau saya cuma punya tambang plastik. Ya. Berdiri Pak. Siap. Berdiri semuanya. Nah. Boleh, ayo. Pak Gubernur, izin mungkin ada sedikit yang perlu saya sampaikan dulu, dikoreksi dulu menyangkut angkutan mobil Pak, sebelum saya bacakan ini. Karena sebelumnya perusahaan mendapatkan surat edaran sebelum dari ESD mengeluarkan edaran juga Pak. Jadi saya kira ingin clear dulu Pak menyangkut kapasitas tonase Pak. Yang akan kita lakukan nih Pak. Nanti itu teknis Pak. Oh, saya teknis. lagi menghitung. Jadi gini, jadi tidak dibuat menjadi sama. Siap. Jadi tergantung di mana dia letaknya di mana. Oke. Misalnya kalau perusahaan itu melewati jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, hancurnya terlalu panjang. Oke. Tapi kalau perusahaan itu langsung akses ke jalan nasional, ke tol, biarin aja Bapak yang nanggung. Oke, siap. Udah Pak, itu sudah saya pikirkan. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bacakan Pak, deklarasi bersama antara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, unsur BUMN SIP swasta dan unsur badan usaha calon penyedia bahan tambang untuk dukungan rantai pasok material bahan jalan untuk pelaksanaan proyek strategis nasional dan proyek pendukung proyek strategis nasional sektor jalan dan jembatan Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Selasa, tanggal
21 bulan Oktober tahun 2025 bertempat di Pendopo. Kami yang berdatangan di bawah ini bersepakat untuk 1. Mendukung protes penyedia atau suplai material pasok bahan tambang untuk pelaksanaan strategis nasional PSN dan proyek pendukung PSN sektor jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Barat. 2. Pelaksanaan penyedia suplai rental pasok bahan tambang sebagaimana dimaksud angka 1 secara tertib administrasi termasuk memenuhi seluruh perizinan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha kuari yang dimanfaatkan dan 4. Pembelian kondisi trase jalan angkutan tambang pasca pemanfaatan yang digunakan untuk mendukung PSN dan proyek pendukung PSN. Deklarasi ini dibuat dengan semangat kemitraan dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Royadi Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perintah beradab, bukan perintah biadab. Mungkin itu Pak Gubernur, Pak Dirjen, Pak Dirut, Bapak Ibu sekalian, mungkin tinggal ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU antara Pak Dirjen dan Pak. Ayo. Siap. Beres, Pak. Beres, Pak Gubernur. Keluar, yuk. Tapi harus baik. Silakan Pak Dirjen. Tapi bukan yang parung panjang ya, parung panjang masih close. Dan Subang Selatan, Pak Gubernur. Hah? Subang Selatan, parung panjang close. Ya. Alhamdulillah. Kebiasaan protokol saya dia masih pulpen masih yang kosong. Kamu tuh udah punya honor ya? Ini yang deklarasi, Pak. Oh, ini deklarasi. Nanti yang di bawahnya semuanya. Lain nanti tinggal. Udah, oke. Pak Gubernur, Pak Dirjen, untuk simbolis Pak Dirut. Izin Pak Wali, untuk simbolis kontrak B2B Pak. Ini mungkin barangkali bisa bisnis Pak. Jadi antara udah, yang urusan duit saya nggak mau. Ya. Kita hanya melihat aja. Ayo, silakan. Sebutin. Sebutin naik sini. Sini Ibu PKK yang nyebutin. Oh iya. Ibu PKK. Saya mau Bu PKK. Sebutin siapa yang panggil. Coba jangan yang rumah terus. Pak Indra Gojali, PT Gunung Bumi Perkasa. Yang kedua Bapak Bambang Dwi Wijayanto, PT Waskita Karya Infrastruktur. Yang ketiga Prasetyo Andi Nugroho, PT Waskita Karya. Ya. Nah, pulpennya ada isinya nggak? Ada isinya nggak? Kamu kurang duit ya? Sini. Coba bener. Terima. Tambang mah ada total anggaran. Swasta. Bayar les. Les apa? Les apa?
STS ya? Hah? STS. STS itu apa? Di sekolah SMK itu Pak, ulangan. Oh, sekolah SMK mana? Saya udah bayar ulangannya. Bapak saya bayar SPP Pak. Sekolahnya mana? Swasta nih Pak Wali nih Pak Wali. Warga Pak Wali. Langsung ditangani. Nggak boleh sama saya langsung. Pak Walinya marah.